Halo, selamat siang anak-anak kelas 7. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik semua ya? Oke, kita percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anakku semuanya, kalian sudah siap untuk menerima pelajaran ya? Oke, pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang keberagaman suku ya. Ini kita belajar PPKN. Siapkan buku kalian, ambil tempat yang bagus, yang baik di rumah anak biar kalian fokus dalam belajarnya ya. Pada saat mendengarkan penjelasan dari Miss Lince, posisi duduk juga sangat mempengaruhi. Jangan semau-maunya pegang HP sambil tiduran, itu tidak baik ya. Secara tidak langsung materi itu tidak akan terserap. Jadi duduk dengan baik, dengarkan dan simak baik-baik ya. Kita masuk ke bab pertama. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini anak-anak pasti sudah tahu, itu terdapat pada burung Garuda ya. Dan kita tidak akan membahas burung Garuda, tapi di sini Miss akan membahas tentang keberagaman suku. Ini ada beberapa hal ya. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetapi pada siang hari ini yang akan Miss bahas itu adalah suku ya. Oke, anak-anak mengerti maksud Miss Lince ya. Nah, nanti agama dan ras itu kita ke pertemuan selanjutnya akan dibahas. Oke, perhatikan baik-baik. Anak-anakku sekalian, kita bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat banyak. Pasti kalian sudah tahu itu ya. Dari pelajaran kelas 6, bukan kelas 6 ya, dari SD juga tingkat dasar kalian sudah menerima bagaimana keberagaman bangsa Indonesia ya. Perhatikan di sini. Sini ada gambar. Ya, inilah yang disebut dengan keberagaman masyarakat yang ada di negara kita. Ya. Mari kita lihat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Untuk yang pertama, perhatikan di sini. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua yang mengakibatkan Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional. Sehingga bangsa asing yang datang ke Indonesia itu mereka sangat betah ya. Karena apa? Karena mereka merasakan keuntungan yang besar tinggal di Indonesia. Dan yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Setiap pulau memiliki suku, budaya, ras, tingkat kemajuan yang berbeda dengan pulau lain. Indonesia disebut negara kepulauan karena memiliki beribu-ribu pulau yang letaknya satu sama lain terpisah oleh lautan. Oke, anak-anak ya. Nanti video pembelajaran ini kalian ulang-ulang kembali biar anak-anak paham ya tentang materi keberagaman. Kita lanjut kembali. Kita masuk ke bagian C, ya, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia sangat beragam, ya. Kalian pasti sudah tahu bagaimana kondisi alam di negara kita. Ada yang tropis, ada yang subtropis. Kemudian yang D, keadaan transportasi dan komunikasi.
Perbedaan masyarakat dipengaruhi juga oleh adanya kemajuan transportasi dan komunikasi. Kemajuan komunikasi menyebabkan kita dapat dengan mudah mengetahui berita dari daerah lain dengan cepat. Nah, itu adalah perbedaan tadi perbedaan kondisi alam, kemudian keadaan transportasi. Ya, tadi dikatakan bahwa kemajuan komunikasi ini sangat berpengaruh sekali ya dalam kemajuan yang kita rasakan. Ya, kemajuan transportasi membawa masyarakat ke dunia yang jaraknya sangat jauh menjadi dekat. Dan anak-anak sendiri sudah mengalami ya contoh kecilnya yaitu penggunaan HP. Dengan jarak yang jauh, misalkan kita punya saudara, punya sahabat yang ada di kota lain, kita bisa berkomunikasi dengan adanya HP, dan itulah yang disebut dengan di sini bagian D ya, keadaan transportasi dan komunikasi. Itu berbicara tentang komunikasi. Kemudian yang dimaksud dengan transportasi, dengan kemajuan zaman, adanya transportasi yang semakin canggih, itu juga sangat berpengaruh sekali. Kalau pada zaman dulu, orang ingin pergi kemana, ingin menempuh jarak jauh itu waktunya sangat lama ya. Tapi sekarang kita bisa melihat kemajuan transportasi itu, contohnya pesawat terbang. Ya, itu bisa mempermudah kita dan mempersingkat waktu. Nah, itulah keadaan transportasi dan komunikasi ya. Kemajuan komunikasi itu menyebabkan kita dapat dengan mudah mengetahui berita dari daerah lain dengan cepat. Oke ya, pasti anak-anak sudah tahu ini sejauh mana fungsi atau transportasi dan komunikasi yang semakin hari semakin canggih. Oke ya, untuk yang bagian E, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penduduk Indonesia terkenal sangat ramah dan mudah bersahabat dengan warga asing. Nah, itu sudah pasti ya. Bangsa kita ini sangat terkenal oleh negara lain adalah bangsa Indonesia yang sangat ramah ya. Warga asing tersebut tentu saja membawa perbedaan dan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh itu, tentu saja banyak masyarakat yang dengan mudah mengikutinya dan tidak sedikit pula yang menolaknya. Dengan datangnya bangsa asing ke negara kita, ada dua dampak ya. Ada orang yang bisa menerima dan ada juga yang menolak. Kalau diperhatikan dari sekarang, anak-anak zaman sekarang ini, mereka kebanyakan sangat mudah terpengaruh oleh datangnya bangsa-bangsa asing ke negara kita. Dan ada juga yang menolak dengan budaya bangsa asing. Tetapi tidak salah kita menerima apa yang baik dari negara lain. Tetapi kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang penuh dengan keramah tamahan, kesopan santunan. Jadi disitulah anak-anak kelas 7 diminta untuk bisa menyikapi hal-hal yang positif, ya, dan hal-hal yang negatif itu tidak perlu kalian ikuti. Jadi harus bisa melihat mana yang bisa membuat kita ke arah yang lebih baik. Oke ya. Untuk yang kedua, nomor 2, keberagaman suku. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Nah, nanti coba anak-anak cari info kembali ya. Kalian harus banyak mengupas tuntas materi. Apalagi kita pembelajaran secara online. Jangan merasa puas pelajaran yang diberikan oleh guru. Kalian harus banyak mengorek-ngorek kembali ya. Jadi gunakan waktu kalian yang banyak di rumah itu dengan baik. Walaupun kita belajar secara online, banyak ilmu yang kalian akan terima ya, dan dituntut anak-anak sekarang itu harus aktif mencari pengetahuan. Oke ya. Suku bangsa sering disebut juga dengan etnik. Anak-anak pernah dengar kata ini, etnik? Oke ya, kita lanjut kembali.
Menurut Honjaraningrat, menurut ini ya, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Keberagaman suku bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang akan membentuk keanekaragaman di Indonesia. Contohnya seperti ini, di kelas 7 ya, banyak ada beberapa suku. Ada ya, kalian sudah tahu temanmu dari suku mana, si A dari suku mana, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di negara kita ya. Contoh kecilnya saja di ruang lingkup kelas 7 saja ya, bisa kalian melihat ini dari Sumatera, ini dari Manado, dari Ambon. Nah, dengan sendirinya kita akan tahu bahwa keanekaragaman itu akan membuat kita untuk lebih memahami, lebih menerima setiap perbedaan. Setiap perbedaan suku itu tidak membuat kita untuk menjadi terpecah belah, tidak ya. Dengan adanya perbedaan itu, kita semakin bersatu ya. Oke, yang perhatikan sini, keberagaman suku bangsa Indonesia. Untuk lebih mengetahui keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, anak-anak perhatikan tabel berikut ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada 7 provinsi, Miss kasih 7. Ya, 7 contoh provinsi dan ada suku bangsanya ya. Kalian lihat di sini. Ini NAD ini apa, Miss? Ini adalah Nangro Aceh Darussalam ya. Pasti ini kalian harus tahu nih, apa ini. Dan suku bangsanya sudah ada ya. Ini Miss kasih sampai 7. Paham? Ada berapa provinsi di Indonesia? Kalian tahu? Ini Miss Linca kasih sampai nomor 7. Nanti tugas kalian, ini PR ya, cari lagi beberapa provinsi yang belum Miss Linca tulis di sini. Paham kelas 7? Paham ya? Ini misalnya kasih contoh saja sampai nomor 7. Selanjutnya kalian cari sendiri ya. Tadi yang seperti Miss bilang, anak-anak harus kreatif dalam menimba ilmu. Oke ya, ngerti ya anak-anak ya? Berarti ada banyak provinsi lagi yang belum Miss sebutkan. Itulah tugas kalian. Dikumpul minggu depan. Gunakan tabel seperti yang Miss Linca buat, biar rapi. Kalau tidak rapi, tidak terbaca oleh Miss Linca, nanti Miss akan bilang tulis ulang. Untuk mengirim fotonya, hasil pekerjaan anak-anak, jangan semau kalian mengirimnya. Perhatikan dulu apakah tugas yang saya kirim atau yang saya foto itu sudah bagus, sudah jelas, atau sudah terbaca atau belum. Terkadang Miss Linca itu pusing untuk membaca hasil kiriman kalian. Memang tidak semua anak ya, ada beberapa anak yang tidak memperhatikan. Ya, jadi tolong anak-anak semuanya ya, kalian sudah kelas 7 bahkan mau kelas 8, belajarlah untuk disiplin dalam segala hal ya. Kita lanjut ke B. Keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman suku bangsa menghasilkan budaya yang beragam. Keberagaman itu berupa pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, alat musik daerah, adat istiadat setempat, serta makanan khas daerah. Ini pasti kalian sudah paham sekali ya. Kita akan membahas untuk yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat di Indonesia memiliki bentuk dan arsitektur masing-masing daerah sesuai dengan budaya adat lokal ya. Jadi ditentukan dari budaya adat lokal setempat. Nah, ini tentang rumah adat ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke, seperti yang tadi anak-anak, di sini ada Miss kasih contoh 7 ya. 7 nama rumah adat dari masing-masing provinsi. Ini ada Nangro Aceh Darussalam, nama rumah adatnya adalah Krong Bade, Sumatera Utara itu rumah adatnya Bolon, Riau,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Nah, ini seperti tadi, ini Miss kasih sampai 7. Dan untuk tugas lagi, ini anak-anak cari lagi ya. Ada berapa provinsi di Indonesia, kalian cari. Ini 7, lalu yang 8 sampai 34-nya kalian mencari kembali. Ya, buat tabel yang seperti tadi sudah Miss Lince jelaskan. Di sini ada 4 contoh rumah adat. Ya, pasti ya. Miss yakin kalian semua tahu lah. Ini contoh. 4 contoh ya dari masing-masing provinsi. Biar anak-anak tahu, oh seperti ini rumah adat. Nah ya, oke anak-anak semuanya. Dari penjelasan Miss Lince pada siang hari ini bukan materi yang sulit ya, karena ini materi sudah diulang-ulang dari anak-anak tingkat dasar. Jadi untuk siang hari ini, penjelasan dari Miss Lince sampai di sini dulu. Dan video pembelajaran hari ini, catatan nanti tolong kalian tulis ya. Tulis catatan yang tadi Miss Lince jelaskan, kemudian japri ke Miss Lince ya. Itu untuk tugas kalian hari ini. Dan untuk PR-nya yang tadi sudah disebutkan itu dikerjakan, dikirimnya minggu depan. Bagi anak-anak yang tidak mengirim tugas saat ulangan, Miss tidak akan kirim di grup soalnya ya. Miss akan mengirim soal itu secara japri supaya kalian bisa menghargai ya, menghargai waktu, menghargai guru. Oke anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Oh ya, pesan Miss Lince satu lagi, kalian baca buku kalian ya. Anak-anak kelas 7 sudah punya buku paket 1B ya, buku paket 1B. Baca itu tentang keberagaman suku juga ya. Bab 4. Nanti jangan kalian membohongi Miss Lince ya. Jangan bilang, Miss Lince nggak tahu ini, saya nggak mau baca. Nanti Miss Lince ada cara, apakah kalian sudah baca atau belum. Oke semuanya, untuk anak-anakku yang Miss Lince sayangi dan Miss Lince cintai, sampai di sini dulu pembelajaran kita secara online. Anak-anak jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati.